Pelayanan publik imigrasi, mulai dari pendaftaran hingga pemrosesan dokumen. Melalui digitalisasi pelayanan publik imigrasi, diharapkan dapat tercipta layanan yang lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, digitalisasi ini juga dapat membantu dalam meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap proses pelayanan imigrasi guna mencegah terjadinya praktik-praktik korupsi dan penyimpangan lainnya. Terdapat beberapa kelebihan dalam digitalisasi pelayanan publik imigrasi Indonesia. 1. Kemudahan akses. Digitalisasi memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan imigrasi secara online dari mana saja dan kapan saja, tanpa harus datang ke kantor imigrasi secara langsung. Hal ini sangat memudahkan bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau yang memiliki keterbatasan mobilitas. 2. Efisiensi waktu dan biaya. Dengan adanya layanan digital, proses pengurusan dokumen imigrasi seperti paspor atau visa dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. Masyarakat tidak perlu menghabiskan waktu berjam-jam untuk antri di kantor imigrasi, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya transportasi. 3. Peningkatan kualitas layanan. Dengan adanya digitalisasi, instansi imigrasi dapat meningkatkan kualitas layanan yang disediakan. Misalnya dengan memperkenalkan sistem informasi manajemen untuk mengelola data dan informasi secara lebih efektif, serta menerapkan teknologi biometrik untuk memperkuat keamanan dalam proses identifikasi dan verifikasi data. 4. Pencegahan penyalahgunaan dan korupsi. Penggunaan teknologi dalam pelayanan publik imigrasi dapat membantu dalam pencegahan penyalahgunaan dan praktik korupsi, karena proses pengajuan dan pemrosesan dokumen dapat dipantau secara lebih ketat melalui sistem digital. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga imigrasi dan pemerintah secara keseluruhan. Meskipun digitalisasi pelayanan publik imigrasi Indonesia membawa banyak manfaat, namun ada beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. 1. Kekhawatiran atas keamanan data. Penggunaan teknologi dalam pelayanan publik imigrasi meningkatkan risiko kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi masyarakat. Meskipun telah diterapkan langkah-langkah keamanan seperti enkripsi data, namun masih ada potensi serangan cyber atau kebocoran data yang dapat merugikan masyarakat. 2. Masalah teknis dan infrastruktur. Ketidakstabilan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di beberapa daerah dapat menghambat penerapan digitalisasi pelayanan publik imigrasi. Masalah seperti koneksi internet yang lambat atau terputus dapat menghambat akses masyarakat terhadap layanan digital. Itulah dia penjelasan materi hari ini. Sekian dan terima kasih. Oke, Pak. Sudah nih, Pak. Mohon maaf, Pak. Termute. Pak. Videonya keren sekali ini, sangat-sangat keren. Memang kalau Makasih, Pak. generasi Z ini memang punya keahlian, kemampuan yang cukup mumpuni untuk penggunaan teknologi informasi ya. Ini videonya sangat bagus sekali, terima kasih. Ini kira berapa lama ini, Kiki, untuk membuat video ini? Eh, berapa di Pak? 1 minggu kayaknya, Pak. Satu Karena minggu ya. karena dicicil-cicil kinda seharian dikerja. Iya, bagus nih, keren sekali. Oke, kepada Kiki dan teman-teman terima kasih atas apa namanya pemaparan video animasinya yang sangat bagus, luar biasa terkait digitalisasi di imigrasi ya. Coba silakan kepada Kiki dan teman-teman mungkin ada yang mau disampaikan silakan kepada kelompok 3. Mungkin dari Kiki dulu deh. Apa ada yang mau disampaikan dari Kiki dulu? Kalau saya, Pak, nggak ada gitu tadi yang videonya. Mm-mm. Oke, kemudian saya ingin dengar suaranya satu-satu ya. Dika Diandra Putra, apakah hadir? Iya, hadir Pak. Ya, ada yang ingin disampaikan terkait video tadi, Dika? Mungkin tidak ada Pak. Nanti kami tambahkan ketika ada teman-teman yang ingin Oke, bertanya. terima kasih. Arnita Ningsi, Hadir, Pak, hadir. ya silakan. Jika ada yang mau disampaikan, ditambahkan terkait video kelompok Anda. Saya lemparkan mic saja ke teman-teman, Pak. Sempat ada pertanyaannya atau gimana?
Iya, mungkin dari teman-teman kelompok 3 dulu. Mungkin ada yang ditambahkan dulu, silakan. Kalau nggak ada, saya akan lemparkan teman-teman yang lain. Kalau nggak ada, silakan kepada rekan kelompok 1, 2, 4, 5. Silakan. Jika ada yang disampaikan terkait video dari kelompok 3 ya, silakan. Bebas, kita diskusi bebas. Kita akan lebih banyak diskusi hari ini. Menarik sekali ya. Ya, silakan Dwi Amalina Putri. Iya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya mohon maaf karena kamera saya off, Pak. Sedang ada kendala, Pak, di sini. Oke, nggak apa-apa. Silakan. Langsung saja untuk teman-teman kelompok 3, saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempertanyakan jadi bagaimana solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah kebocoran data dalam dunia digitalisasi imigrasi. Terima kasih. Silakan, kelompok 3. Terkait Maaf, Dwi. ya, silakan. Bisa diulang, Dwi. Putus-putus, Ki. Terkait Iya, ini. Ya, terkait silakan. solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah kebocoran data tadi. Terima kasih. Itu tadi saya dengar ada di materi akhir, bagian akhir-akhir. Ya, cara Anda dan tim mengelola, mengantisipasi kemungkinan kebocoran data pengguna gitu ya. Apa kiat-kiatnya? Silakan, kelompok 3. Terkait ini, keamanan data, data security-nya gimana? Kan itu kan ada banyak sekali data warga negara yang mengajukan visa, paspor, kitas di imigrasi. Data-data itu tuh kan ada kemungkinan bocor gitu, dibocorkan, disalahgunakan. Nah, apa yang harus dilakukan? Rekomendasi apa yang akan Anda berikan kepada pihak imigrasi agar data itu nggak dibocor, nggak disalahgunakan? Nah, seperti itu. Rekan-rekan Kiki Amalia dan kawan-kawan, silakan. Ya, baik Dwi, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan Dwi yang akan dijawab oleh Putri Salsabila. Silakan Putri Salsabila. Baik, Pak. Untuk mencegah kebocoran data di imigrasi, penting untuk mengimplementasikan langkah-langkah keamanan yang ketat, seperti enkripsi data, akses cepat, data, dan Ini sorry, ini ada suara angin dari siapa nih? Suara angin ini. Suara yang ada angin mohon di mute dulu. Yang ada angin, suara angin ini. Oke, silakan lanjut Salsabila. Putri Salsabila. dan penggunaan teknologi canggih seperti firewall dan deteksi intrusi. Selain itu, audit reguler dan pemantauan aktif membantu mendeteksi dan merespon ancaman keamanan dengan cepat. Mungkin itu saja, Pak. Oke, gimana? Tekan tadi yang bertanya apakah sudah cukup puas dengan jawaban saudara Putri Salsabila? Iya, Pak, mungkin itu bisa menjadi salah satu tindak pencegahan, Mm-mm. mencegah terjadinya kejadian seperti itu. Terima kasih. Iya betul sekali. Jadi terkait apa data security ini ya, keamanan data ini menjadi concern bagi kita semuanya, termasuk pemerintah juga ya. Karena kan banyak sekali serangan cyber sekarang itu ya. Kebetulan saya juga seorang cyber ini. Saya seorang cyber security spesialis juga yang menangani terkait keamanan cyber di perusahaan juga gitu. Jadi ada banyak hal-hal concern kita terkait keamanan data informasi kita di dunia maya gitu. Jadi teman-teman terkait password, kemudian username, kemudian penggunaan OS, virus, trojan, malware dan sebagainya. Mohon ini menjadi perhatian ya. Kalau bisa teman-teman ya belajarlah sedikit terkait cyber security ya. Gimana caranya untuk bisa menangkal serangan-serangan cyber terhadap pribadi masing-masing itu kayak pencurian password, username, kemudian PIN. Makanya kan bank-bank itu kan menyarankan jangan pernah menyerahkan
PIN ATM kepada siapa saja. Jangan menyerahkan data pribadi kepada orang sembarangan, apalagi orang-orang yang nelpon misalnya meminta nama gadis ibu kandung lah, tanggal lahir dan sebagainya, mohon itu dijaga. Karena itu bisa digunakan untuk celah masuknya kejahatan cyber. Termasuk jangan asal memposting sesuatu ya. Jangan memposting KTP, kemudian apa namanya, kartu ATM, kartu kredit. Ketika teman-teman lagi makan di restoran, diposting lah ininya kartu kreditnya atau ininya kartu debitnya, diposting KTP-nya, apanya, itu bahaya itu. Itu bisa 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 dicuri, bisa dibobol sama hacker-hacker, sama siapa? Black black hat hacker ya. Kebetulan kalau saya kan white hat hacker ya. Jadi ada beberapa cara. Mungkin kalau misalnya saya dikasih sesi terkait cyber security, saya akan tampilkan seperti apa sih cyber security itu seperti apa. Kalau saya dikasih kesempatan oleh UNAM untuk apa mempresentasikan atau menjelaskan terkait cyber security. Nah, aku ini kan bukan ranahnya, jadi ya enggak apa-apa. Nanti mungkin kalau ada kesempatan saya akan atau diminta saya akan jelaskan terkait dunia cyber security, bagaimana cara kita menangkal serangan-serangan cyber gitu ya. Oke, tadi juga ada yang ini apa? Ada yang angkat tangan lagi, siapa tadi? Tadi sempat ada yang angkat tangan, siapa? Silakan. Sempat tadi ada yang angkat tangan juga, satu orang. Silakan, rekan-rekan yang lain yang ingin menambahkan, menyanggah atau bertanya. Maulida Sri Insani, silakan. Iya, baik Pak. Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Eh, yang ingin saya tanyakan di sini terkait untuk kelompok 3 terkait dari materinya itu digitalisasi terhadap pelayanan publik. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini untuk teman-teman bagaimana solusi yang eh, teman-teman tim tawarkan terhadap pelayanan publik dalam transformasi digital ini karena apa ya, pemerintah itu meluncurkan aplikasi namun eh, kurang orang yang tahu sebagai masyarakat awam ataupun sebagai biasanya juga orang tua tidak tahu pelayanan publik ternyata sudah digitalisasi begitu. Jadi apa eh, jika teman-teman menjadi agar orang-orang bisa tahu dan bisa menggunakan. Suaranya hilang. Maaf, boleh bisa diulang karena tadi hilang-hilang suara tak? Ya, suaranya hilang. Eh, ya, apakah suara saya sudah terdengar jelas? Putus-putus, Li. Cek, cek. Mana ya? Cek. Masih putus-putus. Masih. Apakah masih putus-putus? Ya, bagus, jelas. Silahkan. Ya, baik Pak. Izin menonaktifkan kamera karena jaringan terkendala. Ya. Jadi, yang ingin saya tanyakan di sini untuk teman-teman kelompok 3 terkait materi digitalisasi terhadap pelayanan publik, yaitu bagaimana langkah yang teman-teman lakukan jika teman-teman menjadi si peluncur ataupun yang membuat pelayanan publik ini menjadi
atau mentransformasi ke digital. Karena biasanya masyarakat itu kurang kurang paham ataupun kurang mengetahui terhadap diluncurkannya sistem digitalisasi ini. Jadi bagaimana supaya aplikasi ini ataupun digitalisasi ini bisa efektif digunakan untuk masyarakat. Seperti itu. Mungkin itu saja, Pak. Oke, silakan kelompok 3. Sudah jelas pertanyaannya? Jelas, Pak. Ya, silakan. Baik, Uli, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya akan dijawab oleh Dika Diandra Putra. Silakan, Bang Dika. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Dan terima kasih juga atas pertanyaan tadi yang telah disampaikan oleh Saudari Sri Maulida Trinsani yang terkait tentang bagaimana cara tanggap kita untuk melakukan terkait transformasi peluncuran aplikasi ke masyarakat agar masyarakat dapat mengaplikasikannya dan tahu. Mungkin dari saya sendiri ketika ditanya mungkin dilakukan sebelum melakukan peluncuran mestinya kita melakukan pelatihan pelatihan kepada masyarakat atau mensosialisasikannya terlebih dahulu bahwa akan ada peluncuran aplikasi yang transformasi digital yang akan dilakukan untuk lebih mempermudah pelayanan yang akan dilaksanakan gitu. Mungkin itu salah satu bentuk caranya. Saya kembalikan. Ya, gimana kelompok tadi yang bertanya gimana? Ya baik, terima kasih atas jawabannya. Jadi ingin memperjelas, jadi bahwasanya sebelum pemerintah mengeluarkan atau meluncurkan sistem digital yang terbaru untuk pelayanan publik ini berarti sudah pelatihan ataupun apa namanya pemberitahuan seperti itu. Mungkin seperti itu ya. Iya, jadi kuncinya ada di Ya, sosialisasi atas ya, sosialisasi. jawabannya. Ya, Jadi saya sosialisasi. ini ini pengalaman pribadi saya. Saya waktu mengurus perpindahan KTP saya dari Papua ke sini, saya menggunakan aplikasi kependudukannya Goa ya. Mereka sudah full online, jadi saya tinggal ngisi online, submit dokumen, tunggu besok tinggal ambil KTP saya yang baru. Begitu cepat, begitu mudah, murah, cepat, dan gampang menurut saya ya. Nah, pada saat saya ke ini Mall Pelayanan Publik yang di Sungguh Minasa ya, yang baru diresmikan ya, datang untuk mengambil KTP saya. Di sana banyak masyarakat, masyarakat terutama yang sudah sepuh ya, yang sudah senior ya, yang sudah tua-tua ya, yang sudah ambo-ambo, kakek-kakek, opa-opa, mereka kesulitan karena mereka nggak tahu. Karena pertama nggak tahu terkait sistemnya sudah online, kedua mereka juga kan nggak menguasai teknologi. Nah, jadi untuk kalangan-kalangan apa sih baby boomers ya, untuk generasi yang usianya 60 atau 70 tahun ke atas ini kesulitan untuk beradaptasi dengan sistem ini. Nah, itu yang menjadi concern kita. Kalau yang kita yang muda-muda yang 50 tahun ke bawah itu nggak ada masalah. Kita gampang menyesuaikan dengan hal tersebut. Tapi untuk yang di atas 60, 70, mereka kesulitan. Karena memang mereka terbiasa dengan sistem yang manual yang serba dengan tatap muka, dokumennya dokumen hard copy, datang di tempat, nah hal seperti itu. Jadi pada saat itu saya membantu mereka cara registrasi, membuat email, kemudian mengisi form secara digital, mensubmit dokumen. Ada beberapa orang yang saya bantu. Jadi ya teman-teman mungkin nanti kalau teman-teman datang ke Dukcapil kah, ke Samsat atau datang ke imigrasi, mungkin ada yang kesulitan bisa bisa dibantu. Karena memang kelebihan generasi kita itu memang di situ, di IT ya.
Dan kita harus men-share, membantu mereka-mereka yang mengalami kesulitan. Nah, seperti itu. Jadi concernnya terkait generasi-generasi yang memang nggak terbiasa dengan teknologi itu yang akan menjadi masalah. Tapi kedepannya mungkin ada semacam trik khusus bagi generasi ini supaya mereka bisa ikut menyesuaikan juga begitu ya. Oke, teman-teman yang lain mungkin masih ada yang ingin disampaikan, kelompok lain, silakan. Saya Pak, kelompok 1. Dengan Anil Aksa, betul? Halo, Iya Pak, saya ya sebutkan nama, silakan. Anil Aksa Pak, dari kelompok Betul. 2. Oke, supaya jaringannya ini mohon kameranya dimatikan semua ya, supaya stabil ya. Pak, kalau dinyalakan terus Ya, putus. betul, dimatikan saja kameranya, nggak apa-apa. Pak, baik, Silakan. saya tanya dengan kelompok 3. Kan Hmm. imigrasi tentunya akan berhubungan dengan negara lain. Jadi bagaimana sistem imigrasi digital ini berintegrasi dengan sistem imigrasi negara lain untuk memastikan kelancaran proses lintas batas? Apakah ada standar internasional yang diikuti untuk memastikan kompatibilitas dan kerjasama antar negara? Itu mungkin Pak. Apakah sudah jelas? Silahkan, kelompok 3. Ini menarik pertanyaannya nih. Bisa diulang, Anil, pertanyaannya. Jam terlalu cepat. Mm-mm. Siap-siap. Jadi bagaimana sistem imigrasi digital kita ini berintegrasi dengan sistem imigrasi negara lain untuk memastikan kelancaran proses lintas batas? Apakah ada standar internasional yang diikuti untuk memastikan kompatibilitas dan kerjasama antar negara? Apakah sudah jelas? Terkait ini ya, kerjasama koordinasi antar negara. Iya, Pak. Jadi dokumen lintas batas negara ini bagaimana? Apakah dengan sistem ini sudah terintegrasi seluruh dunia atau bagaimana seperti itu? Baik, Anil, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan Anil akan dijawab oleh Syahra Nur Afifah. Terima kasih. Saya akan jawab pertanyaan dari Anil. Sistem imigrasi bekerja sama dengan sistem imigrasi lain melalui pertukaran informasi dan kerjasama antara negara. Yang bisa dilakukan berbagai mekanisme termasuk satu, pertukaran data. Negara-negara dapat berbagi data imigrasi seperti informasi penumpang, data visa, dan catatan keamanan. Yang kedua, kerjasama intelijen. Kerjasama intelijen antar negara membantu dalam pertukaran informasi tentang ancaman keamanan, perdagangan manusia, dan kejahatan terorganisasi lainnya. Yang ketiga, perjanjian bilateral dan multilateral. Negara-negara dapat menandatangani perjanjian bilateral atau multilateral untuk mengatur pertukaran informasi dan kerjasama dalam hal imigrasi. Yang keempat,
forum dan konferensi. Forum internasional dan konferensi imigrasi menyediakan platform untuk negara-negara berbagai praktik terbaik dan meningkatkan koordinasi dalam mengelola imigrasi. Kerjasama antara sistem imigrasi. Halo, Halo ya, terdengar lanjut silakan. suaraku? Jelas, jelas, Iya. jelas. Yang keempat itu kerjasama antara sistem imigrasi berbagai negara penting untuk meningkatkan keamanan perbatasan, mencegah kejahatan lintas batas, dan memfasilitasi pergerakan secara legal dan aman. Ya, hanya itu, Anil. Apakah diterima? Bagaimana Anil Aksa, sudah cukup jelas? Iya, Bapak, sudah jelas. Terima kasih kelompok. Saya sekedar menambahkan aja ya. Jadi sebagai persyaratan kita masuk ke suatu negara itu kan harus ada paspor, itu wajib itu. Ada beberapa negara yang mewajibkan juga visa. Jadi ada 78 negara, kita cukup paspor saja. Tapi di luar 78 negara tersebut kita harus ada visa ya, ada visa, wajib visa. Selain itu juga, selain paspor dan visa, beberapa negara seperti Singapura itu mensyaratkan sebelum kita masuk ke Singapura itu kita harus mengisi namanya Singapore Arrival Card, kartu kedatangan untuk masuk ke Singapura. Saya coba ini ya, share screen ya. Saya coba share screen. Ini, oke. Sudah terlihat? Sudah Sudah, terlihat ya? Pak. Iya, Pak. Ini adalah ICA ini Badan Imigrasinya Singapura ya. Jadi kalau kita mau ke Singapura, kita harus mengisi ini dulu nih ini, entering, transiting, and departing ini ya. Tinggal klik, kemudian ada pilihan masuk atau sekedar transit atau kita keluar dari Singapura. Nanti tinggal klik misalnya contohnya masuk. Masuk. Nanti ini adalah persyaratan masuk selain paspor ya. Nanti kita akan submit online. Nah, submit online. Nah, submit uh, submit online Singapura long term visitor. Ini. Nah, ini kalian harus mengisi ini. Tanggal kedatangannya kapan, nama yang ada di paspor, nomor paspor, kemudian tanggal expire paspor, kemudian jenis kelamin, data dan sebagainya diisi. Kemudian nanti kalian juga akan me, apa, mengisi ini trip information ini diisi. Kalian selama di Singapura itu mau ngapain? Kegiatannya apa? Kemudian mau tinggal di mana? Nginap di hotel apa? Kemudian nanti sudah punya tiket pulang atau belum? Kemudian bawa uang berapa? Nah, setelah semua ini terisi, tersubmit, nanti teman-teman bisa langsung masuk ke Singapura, cukup menunjukkan paspor. Jadi nggak perlu lagi mengisi dokumen imigrasi. Jadi pada saat datang di bandara, masuk ke bagian administrasi, cukup menunjukkan barcode atau bukti isi dokumen ini. Saya sudah mengisi ini lewat online. Jadi nggak perlu lagi Anda mengisi formulir-formulir imigrasi lagi. Cukup paspor sama bukti ini, barcode dari sini. Begitu. Jadi memudahkan. Jadi nggak perlu datang. Biasanya kan datang ke bandara, masuk ke imigrasi, mengisi form, diwawancara dan sebagainya. Ini nggak perlu lagi. Cukup jadi 3 atau 2 hari sebelum berangkat, isi ini lewat online. Kemudian pada saat hari H, Anda berangkat, tiba di Bandara Changi, Singapura, masuk ke imigrasi, tunjukkan paspor, tunjukkan barcode dari hasil pengisian ini, langsung Anda bisa masuk. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi sekarang itu lebih mudah, lebih gampang untuk masuk, nggak perlu ribet, nggak perlu ngantri lagi di imigrasi. Cukup datang, paspor, bukti pengisian apa tadi, Singapore Arrival Card, sudah. Nggak perlu wawancara, nggak perlu ngisi-ngisi formulir lagi. Seperti itu teman-teman ya. Oke, Ini Pak, iya silakan. Silakan. di apa ada negara lain yang juga menggunakan sistem seperti ini? Hampir semuanya, Malaysia sudah, Singapura sudah,
Di Amerika lebih canggih lagi. Cuman Amerika kan memerlukan paspor dan visa ya. Australia juga perlu visa kita. Jadi hampir beberapa negara itu udah menerapkan arrival card elektronik. Jadi kita ngisinya dari sini. Datang, tinggal langsung tunjukkan aja bukti bapak bukti pengisiannya atau barcode-nya. Udah, tinggal lewat. Singapura, Malaysia, udah. Mungkin negara lain pun sebagian kan kayak Jepang, Korea juga sudah. Justru kalau di Amerika lebih enak lagi. Kita punya password bisa tinggal ditempel ke mesin kayak mesin macam ATM, tinggal di scan, udah. Kalau di scan nanti pintu kebuka, kita keluar langsung nggak perlu lagi lewat wawancara dan sebagainya. Oke, cukup menjelaskan ini, menambah penjelasan Anda. Oke, sama ini ya, saya ingin men-share juga terkait tadi yang cyber security ya. Saya mau men-share juga ini sebagai pengetahuan teman-teman juga ini. Oke, tapi ada yang bertanya ini, ada yang bertanya nih. Siapa ini? Ada yang raise hand. Siapa? Apa Pak? Dani Pak. Dari Silakan, silakan, silakan. Ramdhani, silakan. Iya baik Pak, izin bertanya kepada kelompok 3 eh, terkait digitalisasi di bagian imigrasi. Nah, saya ingin bertanya untuk melakukan digitalisasi, khususnya misalnya di sebuah desa, apa aspek-aspek yang harus dipertimbangkan? Misalnya, saya adalah seorang kepala desa. Nah, untuk melakukan digitalisasi di bagian imigrasi di desa saya, apa aspek yang perlu saya pertimbangkan sebelum saya melakukan digitalisasi di desa saya? Seperti itu. Apakah ada aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan atau cukup dengan melakukan merealisasikan digitalisasi dan melakukan sosialisasi? Mungkin itu saja Pak dari saya selaku kelompok 1. Terima kasih. Ya, silahkan kelompok 3. Kalau di pedesaan, misalnya belum ada sinyal. Nah, ayo, bagaimana itu? Silakan kelompok 3. Cukup menarik ya diskusi kita pada hari ini ya. Silakan kelompok 3. Halo. Iya, Pak. Silakan. Kalau misalnya di daerah pegunungan di mana? Di Baru, di tempat saya tuh sinyal belum ada itu. Gimana tuh caranya itu? Supaya ini bisa berjalan begitu. Untuk nelpon aja nggak ada sinyal sama sekali. Atau di daerah Toraja. Gimana Toraja? Apakah sinyal sudah bagus di Toraja? Siapa? Priska. Priska, apakah sudah bagus di Toraja? Sinyal di atas sana? Bagi yang belum isi absen, link absensi sudah saya share di chat room ya. Kelompok 3, halo. Kiki Amalia, Arnita, Putri, Priska, Maherani, Pratiwi, Putri Amalia, Aan, Sahran, Anissa. Silakan, silakan. Jangan malu-malu. Jangan takut salah ya. Silakan. Ketua kelompoknya siapa ini?
Silakan kelompok 3. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Dani. Pertanyaannya akan dijawab oleh Anissa Humaira. Silakan, Anissa. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelum melakukan digitalisasi pada sistem imigrasi, ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan agar proses digitalisasi tersebut berjalan dengan lancar dan efektif. Pertama, kebutuhan pengguna. Pertimbangkan kebutuhan pengguna akhir dari sistem imigrasi, termasuk petugas imigrasi, agen perjalanan, dan para imigran itu sendiri. Pastikan bahwa solusi yang dipilih dapat memenuhi kebutuhan mereka dengan baik. Kedua, hukum dan regulasi. Pastikan bahwa sistem yang akan dibangun mematuhi semua hukum dan regulasi yang berlaku dalam bidang imigrasi, termasuk keamanan data dan privasi. Ketiga, keamanan. Karena data yang terkait dengan imigrasi sangat sensitif, penting untuk memastikan bahwa sistem digital yang dibangun memiliki tingkat keamanan yang tinggi untuk melindungi informasi yang disimpan. Keempat, interoperabilitas. Pastikan bahwa sistem yang direncanakan dapat berintegrasi dengan sistem lain yang ada, seperti sistem imigrasi di negara lain, sistem keamanan nasional, atau sistem kepolisian. Kelima, aksesibilitas. Pastikan bahwa sistem yang dibangun dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan, termasuk mereka yang mungkin memiliki keterbatasan aksesibilitas seperti disabilitas fisik atau koneksi internet yang lambat. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Apakah Saudara Dani menerima? Gimana Ibu Ketua Tingkat, apakah cukup jelas? Iya baik, terima kasih Nisa atas jawabannya. Dari pertanyaan tadi ada banyak hal yang ternyata perlu kita pertimbangkan, khususnya apalagi kita misalnya nantinya sebagai kepala desa atau pejabat di bagian pemerintahan, khususnya juga bagian administrasi, sebelum melakukan digitalisasi, hal-hal yang disebutkan oleh Saudari Nisa harus kita pertimbangkan dengan baik dan kita sesuaikan dengan kebutuhan serta juga mempertimbangkan keamanannya. Untuk itu, saya selaku penanya mengucapkan banyak terima kasih kepada kelompok 3. Oke, terima kasih kelompok 3 dan juga Ramdhani ya. Jadi khusus untuk ini ya, di pedesaan ini unik sekali. Jadi yang pertama itu kalau ingin melakukan digitalisasi harus disiapkan dulu ininya, prasarananya. Harus ada sinyal dulu. Ini menjadi tugas dari negara ya, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Siapkan dulu sinyalnya, menyeluruh di seluruh Indonesia tercover oleh sinyal 4G sekarang itu ya. Kemudian setelah sinyalnya ada, kalau bisa ini semacam inovasi ya, seperti samsat keliling, kalau bisa ada imigrasi keliling. Jadi bagi orang tua kita yang akan melaksanakan ibadah umroh, ibadah haji yang memerlukan paspor dan visa, itu didatangi ke desa-desa. Jadi ada mobil imigrasi keliling datang ke desa-desa didatangi, bukan mereka yang mendatangi, didatangi, kemudian kemudian diterima baik yang online maupun offline, karena kan kita belum bisa sepenuhnya online kalau di desa itu, karena nggak semuanya. Jadi digitalisasi ini harus dilakukan secara bertahap, bertahap, step by step ya. Jadi tetap harus menggunakan kombinasi antara online dengan offline. Jadi disiapkan sarana prasarananya, sinyalnya disediakan, kemudian didatangi ke desa-desa, bisa seminggu sekali kah, atau seminggu 2 kali bagi mereka yang memerlukan pengurusan imigrasi. Jadi mereka diterima di mobil imigrasi yang datang ke desa-desa. Mau apa namanya, mengurus paspor kah, visa kah, ke kitas atau kitab, bisa melakukannya menggunakan online atau offline secara ini ya langsung. Itu lebih bagus lagi. Jadi masih tetap kita bisa harus menggunakan hybrid sifatnya ya, kombinasi antara online dengan offline.
Tapi dengan jemput bola, dengan didatangi, bukan mereka yang mendatangi, kita yang pihak imigrasi yang datang ke desa-desa. Bisa 1 minggu sekali atau 1 minggu 2 kali. Nah, seperti itu mungkin inovasi, sedikit inovasinya ya. Jadi memang kita nggak bisa menutup mata bahwa memang digitalisasi ini memang sesuatu yang sifatnya eh, harus ya, wajib ya, supaya kita nggak ketinggalan. Cuman ada kendala-kendala yang memang karena negara kita kan negara kepulauan besar, dari gunung sampai ke pantai, nggak semuanya terjangkau oleh sinyal. Jangankan sinyal, listrik aja mungkin ada yang belum masuk listrik, ada yang belum masuk apa namanya telepon, sinyal telepon, apalagi sinyal seluler ya. Jadi ini menjadi PR buat pemerintah juga buat nanti adik-adik yang akan terjun ke masyarakat mungkin bisa memberikan rekomendasi terkait inovasi-inovasi baru supaya digitalisasi ini bisa berjalan dengan cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan harapan kita semuanya. Oke, saya kira cukup ya dari kelompok 3 ya. Saya akan lanjut ke materi saya hari ini terkait materinya terkait kerangka kerja tim dalam perusahaan. Nah, ini kita akan fokus ngomongin masalah tim kerja, kerja tim, teamwork, dan sebagainya ya. Oke, jadi hari ini saya akan coba berbagi sharing terkait kerangka kerja tim dalam perusahaan. Dan kita cari relevansinya terhadap penggunaan sistem informasi manajemen ya. Oke, saya akan share screen. Oke, sudah terlihat ya? Sudah terlihat? Iya, Pak. Ya, jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol, diskusi terkait kerangka kerja tim dalam perusahaannya seperti apa sih? Kerangka kerja timnya, seperti teamworknya seperti apa? Tim kerjanya seperti apa sih? Apa benefitnya kerja tim ini dalam perusahaan ya? Oke. Nah, ini ada sebuah video, silakan disimak videonya ya. Nanti kita ngobrol. Sorry, kelewat. Supaya jelas, silakan dimatikan kameranya. Maaf, Pak, mau bertanya. Tidak ada memang suaranya. Gak apa-apa. Nggak ada suaranya memang. Memang nggak ada suaranya. Ayo, Pak. Nah, sudah cukup jelas videonya ya. Oke, pertanyaan saya. Tadi ada 3 kejadian tuh, ada pinguin yang mau diserang sama paus. Ada semut yang mau dimakan sama apa itu? Binatang pemakan semut. Kemudian juga ada kepiting yang mau diserang oleh burung elang. Semuanya selamat. Pertanyaannya kenapa mereka bisa selamat? Winda Hasrianita. Anda Iya menyimak Pak, video tadi? Iya Pak menyimak Pak. Kenapa mereka bisa selamat tuh? Apa? Kenapa Eh, bisa? kalau Iya Pak, kalau menurut Winda Pak, kenapa bisa selamat? Karena adanya apa ya kerjasama Pak. Misalnya tadi yang penguin diserang, kalau dia ke kiri, temannya juga ke kiri, dia ke kanan, dia juga ke kanan. Jadi menurut Winda Pak adanya kerjasama di Kerja, ya. grup Kerja sama tim ya, antara bersama-sama ini. ya. Iya Pak. Ya Iya, katanya kan Pak.
Ada pepatah mengatakan kalau kita ingin berjalan cepat, jalanlah sendiri katanya. Tapi kalau kita ingin berjalan jauh, jalanlah sama-sama begitu. Itu ininya apa? Ininya pepatahnya begitu. Jadi Anda ingin jalan cepat atau ingin jalan jauh? Gitu aja pilihannya toh. Oke, Asti Mayani. Assalamualaikum, selamat pagi Asti. Ya, Pak, Waalaikumsalam. Gimana kabarnya setelah jalan-jalan? Alhamdulillah baik, Pak. Jadi dari video tadi apa yang bisa Anda simpulkan? Kalau menurut saya, Pak, terkait video yang tadi yang saya pahami itu tentang pentingnya kerjasama, Pak, dan kekompakan. Mm-mm. Karena Kekompakan ya. Lanjut. seperti tadi yang semut, Pak, yang akan dihisap sama musang itu, Pak, yang panjang hidungnya. Mm-mm. Tapi dengan dia bekerja sama dan temannya semua kompak, akhirnya hewan itu gagal untuk menghirup semut tersebut. Mm-mm. Betul. Jadi kolaborasi intinya ya, kerjasama, kolaborasi, saling mendukung satu sama lain, saling menguatkan, tapi dalam hal-hal yang positif ya, dalam hal-hal yang positif, dalam hal-hal yang produktif. Itu catatannya. Kerjasama, kolaborasi, kerjasama tim dalam hal-hal yang positif dan produktif. Oke, terima kasih teman-teman. Saya lanjutkan ya ke video yang kedua ini. Ini lebih menarik lagi videonya ya. Silahkan, ini ada video yang kedua. Nah, ini kita diskusikan, silahkan. Nah, ini videonya. Hmm. Oke, cukup jelas videonya ya. Coba saya ke Maulida Sri Insani. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, Pak. Ya, gimana kabarnya pagi ini? Baik-baik, Ji. Baik, Pak. Anda melihat video yang tadi? Melihat Apa tanggapan Anda terhadap video yang tadi? Kalau menurut tanggapan saya, Pak, tadi kan disodorkan dua video yang berbeda. Ada yang satu video yang dipaparkan 5 orang dengan karakter yang melakukan ataupun mengerjakan tugasnya. Kemudian yang kedua itu
Pak. Jadi ada perbandingan yang intens menurut saya. Yang pertama itu Pak pada tayangan yang pertama itu di sana eh, ada tidak kerjasama, namun eh, ada beberapa orang yang mungkin sangat bekerja dalam tim tersebut, ada yang menjadi penghambat, menjadi penghancur. Namun mungkin dia tidak sadari, Pak. Mungkin itu saja, Pak. Jadi apa ya? Perannya cukup intens menurut saya, Pak. Oke deh, terima kasih ya. Mungkin seperti itu. Ya, oke, para Mita Lestari, apakah Anda hadir? Ya, Iya, Pak. ya, assalamualaikum, selamat pagi, para Mita Lestari. Iya, pagi, Pak. Iya, silakan Anda. Saya ingin dengar komentar Anda terkait video yang tadi itu. Ada berapa karakter orang di situ? Silakan, para Mita. Iya, Pak. Ada berapa tipe Ad- orang di situ? ada 5, Pak. Yes. Mungkin bisa Anda jelaskan satu persatu atau yang Anda amati saja? Eh, un- ada yang sifat pekerjaannya yang produktif, ada yang kerja tapi tidak kerja tapi tidak dia kerja tapi malas-malas, ada juga yang jadi penghambat untuk kelompoknya itu, Pak. Mm-mm. Oke, jadi ada 5 kelompok ya. Yang pertama itu yang bertanggung jawab penuh, yang paling depan itu ya. Itu dia ngambil tanggung jawab penuh. Kemudian yang di samping dia membantu, membantu betul-betul membantu, berkontribusi nyata. Kemudian ada yang ini kontribusinya itu ya ala kadarnya, membantu tapi ala kadarnya. Kemudian yang keempat itu dia kadang membantu, kadang menghambat. Dan yang terakhir, yang paling belakang itu dia orang yang menghambat, yang menghancurkan tim itu. Jadi menurut Anda, eh, kelima orang tipe ini perlu ada nggak dalam sebuah tim? Paramita. Iya, Pak. Kalau untuk eh, menurut saya, Pak, untuk semua dari 5 tipe itu ada yang tidak perlu dalam sebuah tim. Mm-mm. Yang nomor berapa itu? Yang nggak perlu Yang ya? yang nomor 5, Yang nomor 5 ya. Yang nomor 4, yang kadang-kadang membantu, kadang-kadang menghambat, perlu dibuang juga nggak itu? eh, itu mungkin bisa diperbaiki dengan komunikasi atau diajak untuk bekerja sama. Ya, perlu di coaching ya. Iya, iya, Pak. Yang nomor 5 perlu di coaching juga, kayaknya sepertinya bisa berubah juga yang nomor 5 ya kalau dikasih kesempatan mungkin ya. Iya, bisa mungkin, Pak. Mungkin jalan keluarnya ya harus di coaching dulu, harus diajak bicara dulu dari hati ke hati, apa memanusiakan manusia gitu ya. Eh, Oke, terima kasih Paramita ya. Oke, jadi Iya, menarik ya Pak. teman-teman videonya, menarik sekali. Jadi dalam sebuah tim itu selalu ada yang ini ya, yang apa? Selalu ada apa sih musuh dalam selimut katanya. Duri dalam daging. Tapi ini kan bisa disiasati, bisa bisa dibenahi begitu. Sebelum dibuang, coba dulu kita perbaiki. Kasih dia kesempatan untuk berbicara, kita komunikasikan masalahnya apa, kenapa Anda selalu menghambat tim. Pasti ada alasannya. Kemudian kalau sudah bisa dirubah ya semoga makin baik perubahannya. Kalau tidak bisa berubah sama sekali ya otomatis harus di ini, harus diamputasi ya. Ibaratnya itu harus diamputasi. Kita harus ini, harus membuang orang-orang seperti itu. Kalau memang tidak bisa berubah. Tapi itu tetap harus dikasih kesempatan untuk berubah dulu. Karena kan manusia itu kan bisa berubah kan. Allah Allah itu kan bisa membolak-balikan hatinya orang gitu ya. Oke. Terima kasih teman-teman ya. Ini itu video yang kedua. Kita lanjut lagi. Nah, kita akan coba lanjutkan diskusi kita terkait teamwork. Nah, teamwork ini ada berbagai macam definisi. Coba kalau teman-teman googling gitu ya. Ada banyak jutaan mungkin, ada miliaran definisi terkait teamwork gitu ya. Ada banyak sekali.
eh, saya coba ambil beberapa definisi terkait teamwork. Yang pertama, teamwork itu adalah usaha yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi ada usaha dilakukan lebih dari satu orang bersama-sama, ada tujuannya, tujuan bersama-sama ya. Ini ada videonya juga. Nah, kita lihat videonya nih. Silakan. My friend, I will love you till the end. And I will share with you everything I have to share. I'll be my woman, my money. When you call me, I'll be there. Cause you're my best friend. Something in this world. I'll be my friend. I will love you till the end. And I will show you everything I have to show you. I'll be my woman, my money. When you call me, I'll be there. And I will show you everything I have to show you. Oke, gimana videonya? Menarik nggak videonya? Iya, Pak, menarik. Ya, siapa yang bilang menarik barusan? Winda, Pak. Silakan Winda, sampaikan apa yang menarik di video itu. Dari yang Winda lihat dari video itu, Pak, betapa pentingnya kerjasama, Pak, kerjasama Kenapa? antara Coba, di video teman-teman itu begitu. Ada fenomena apa di video itu? Coba Anda ceritakan. yang Winda lihat tadi, Pak, ada suatu kayak mesin Mm-mm. apa ya? Kalau kita semakin apa ya, kan tempat untuk koinnya itu tinggi, Pak. Mm-mm. Terus kalau untuk capai gitu koinnya kan butuh kerjasama butuh kerjasama dengan teman-teman. Entah itu di apa itu digendong teman-temannya untuk masukkan koin itu terus dapat eh, tadi sodanya, Pak, seperti itu. Tuh, jadi Jadi sangat menarik. iya, betul. Itu ada vending mesinnya Coca-Cola ya, big. Tapi yang tinggi ukurannya itu. Kalau Anda bisa memasukkan ke bisa satu harga bisa dapat dua Coca-Cola. Tapi dia dibuat tinggi. Caranya ya harus kerjasama dengan teman Anda supaya bisa memasukkan koinnya. Jadi satu koin bisa dapat dua Coca-Cola. Itulah pentingnya kerjasama. Di situ ada usaha ya. Usaha dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama ya untuk mencapai tujuan. Tujuannya apa ya? Itu tadi memasukkan koin dapat Coca-Colanya dua begitu ya. Menarik ini videonya ya. Jadi ini salah satu video yang mendapatkan penghargaan inovasi ya. Jadi Coca-Cola ini adalah brand atau merek yang terkenal selalu menjuarai lomba inovasi Coca-Cola ini. Ya, oke. Ya itu ya. Ini yang pertama. Ini kemudian saya coba
buka terminologi yang kedua ya. Ya, yang kedua ini teamwork itu apa? Teamwork itu adalah kemampuan untuk dapat berkomunikasi, mendengarkan, dan mengeksekusi pekerjaan secara terkoordinasi dengan kelompok. Jadi harus ada kemampuan komunikasi, kemampuan mendengarkan, dan mengeksekusi pekerjaan secara terkoordinir, terintegrasi, terkomunikasi dengan kelompok ya. Ini ada juga videonya ini ya. Silakan dicek videonya. Ya, gimana? Menarik nggak videonya? Menarik. Nah, siapa nih? Anil Aksa pasti ya. Iya, Pak. Ya, apa yang menarik Anil Aksa? Kalau di persepak bolaan itu namanya tiki taka, Pak. Jadi dia saling ngoper ke Iya. temannya biar sampai ke gawang. Ya, ada komunikasi nggak di situ? Insting. Iya. Ada komunikasi nggak di situ? Maksudnya komunikasinya tidak berbicara, tapi Iya. ada komunikasi yang Mungkin yang ya lewat gestur muka, misalnya gestur wajah gitu kan? ya Terus, terus ada saling mendengarkan nggak mereka? iya, Pak. Ada saling mendengarkan nggak? Pasti, Pak. Heeh. Terus ada yang dieksekusi nggak? Ada, Pak. Heeh. Bola Bolanya. Terus mereka terkoordinir nggak? sangat terkoordinir, Pak. Nah, berarti itu kan kalau terkoordinir kan bagus sekali kan? Tik tak tik tak tik tak tiak ngoper sini ngoper itu kan udah sudah dilatih ya. Tapi itu kan harus harus dilatih, harus memang ada kemampuan komunikasi yang baik, harus ada koordinasi yang baik begitu kan, baru bisa tercipta gol tadi. Coba kalau masing-masing ego nggak mau berbagi bola, masing-masing aja, saya nggak mau bagi bola, saya mau bawa sendiri kan mungkin nggak akan terjadi gol secepat itu, betul nggak Akse ya? Iya, Oke. Pak. Terima kasih. Itu yang kedua. Nah, ini yang ketiga nih ya. Yang ketiga, definisi yang ketiga nih. Nah, ini yang menarik. Ini lebih menarik ini. Teamwork itu apa? Teamwork itu adalah sekelompok individu saling bekerja sama untuk mencapai tujuan kolektif dengan cara yang efisien. Ya, ini videonya. Ini sangat menarik videonya. Menarik ya? Menarik. Ya, siapa nih yang bicara menarik nih? Saya Pak Anil Aksa. Apa yang menarik Anil Aksa? Iya, Pak, seperti definisinya kan sekelompok individu. Nah, individunya ini berbeda-beda pekerjaannya untuk capai tujuan kolektif. Tujuan kolektifnya ya untuk memperbaiki tuh mobil balapnya. Iya. Dengan efisien. Efisien itu kan artinya cepat dan tepat. Jadi itu, Pak. Iya, jadi tadi rekornya 1,82 detik ya. 1,82 detik mengganti 4 ban, ngisi bahan bakar. Sangat cepat nggak menurut Anda? Sangat cepat, Pak. Kenapa bisa terjadi? Kenapa mereka bisa? Kenapa mereka bisa melakukan secepat itu? Karena itu, Pak, ada saling kerja sama. Betul, betul sekali ya. Jadi coba kalau Anda ke bengkel, ganti ban 4 sama isi bahan bakar, berapa waktu yang dibutuhkan biasanya?
Halo Anil Aksa. Coba saya pindah ya ke Andi Aprilia Laka. Apakah Andi hadir? Andi Aprilia Laka, apakah Anda hadir? Iya, Pak. Anda nonton video yang tadi? Halo, apakah Anda nonton video yang tadi? Apakah Anda melihat video yang tadi? Andri Aprilia Laka. Coba saya pindah ke Yusnia Payung. Halo Yusnia Payung, selamat siang. Halo Yusnia Payung. Halo Yusnia Payung. Maulida Sri Insani, Anda hadir? Halo Maulida. Iya, Iya. Anda melihat video yang tadi? tidak Pak, karena tadi sempat ini jelek sekali jaringannya. Oh ya udah, enggak apa-apa. Coba tadi siapa yang sempat melihat? Oh ini ada Asti Mayani nih. Asti Mayani, Anda melihat video yang tadi? Iya, iya Pak. Ya. Apa yang Anda lihat di video yang tadi? Kalau kulihat tadi itu Pak, kerjasamanya yang tepat dan cepat Pak untuk selesai itu yang mobil balapnya Pak. Anda naik motor ke kampus? Naik motor Pak. Kalau Anda ke bengkel ganti ban 2 sama isi bensin butuh waktu berapa lama? Butuh waktu yang pasti antri, isi bensin pasti antri juga Pak. Jadi memerlukan waktu yang sangat lama Pak. Tadi cuma 1,82 detik, cepat sekali ya. Iya Pak, cepat sekali Pak. Jadi masing-masing orang ada tugasnya. Yang mencopot Iya. ban siapa, yang memasang ban siapa, yang isi bahan bakar siapa, yang mengungkit mobil siapa, yang menunjukkan lampu. Jadi Bang Beli jangan lihat lampu aja. Kalau lampunya dia merah, dia harus diam. Ketika lampunya hijau, dia harus jalan. Jadi itu harus ada komunikasi dan koordinasi yang sangat baik. Oke, terima kasih ya. Iya Pak. Ya, oke, kita lanjut. Nah, sekarang pertanyaannya teamwork penting atau enggak? Itu aja pertanyaannya. Teamwork itu penting atau enggak? Rizka Alvina. Halo Rizka. Halo Rizka. Wah, mohon teman-teman bagi yang hadir ini ya, kalau saya ajak ngobrol ya. Saya, Pak. Yes, ya. Dengan siapa ini? Dengan Rizka, dengan siapa ini? Andi Aprilia Laka, Pak. Iya, teamwork itu penting nggak menurut Anda? eh Kalau saya, Pak, sangat penting karena kalau karena meningkatkan efisiensi sama menggabungkan berbagai keterampilan dan pengetahuan. Nah, itu toh Pak menurutku nakasikan memberikan motivasi dan dukungan eh, atau memperbaiki komunikasi dan koordinasi. Nah, ini menghasilkan keputusan yang lebih baik dan mendorong kita untuk kreativitas dan inovasi. Itu saja, Pak. Menurutku Oke, sangat terima kasih penting. ya, Andi Aprialaka ya. Oke, betul ya. Jadi teamwork itu penting atau enggak sih? Nah, yang pertama kita lihat banyak kepala lebih baik daripada satu kepala. Jadi semakin banyak orang, semakin banyak ide, semakin banyak masukan, semakin banyak opsi gitu ya. Semakin banyak pilihan-pilihan kita. Kemudian muncul banyak ide, maka kemungkinan solusi dari sebuah permasalahan akan ada lebih dari satu gitu ya. Banyak opsi. Kemudian yang kedua, terdapat banyak sudut pandang ya. Ini dia.
Setiap orang memiliki sudut pandang, latar belakang, pengalaman, dan kemampuan yang berbeda-beda. Dengan menggabungkan seluruh aspek ini, maka dapat dicari sudut pandang yang terbaik. Bisa dicari opsi atau pilihan yang terbaik. Ya. Karena saya mungkin bisa melihat yang Anda nggak lihat. Anda pun bisa melihat apa yang saya nggak bisa lihat. Kalau itu digabungkan, kita bisa melihat semuanya. Anil Aksa bisa melihat dari atas, saya dari samping, kemudian Andi dari bawah, dari depan, dari belakang. Kalau digabungkan kan jadi komplit semua sudut pandangnya itu ya. Nah, kemudian yang ketiga, menghasilkan ide-ide yang segar. Nah, tim akan memberikan ide-ide yang dimilikinya. Masing-masing orang akan mengeluarkan idenya masing-masing. Jika seluruh ide tersebut dicari jalan tengahnya, bisa jadi akan ditemukan sebuah cara baru yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Akan muncul ide-ide baru yang belum terpikirkan sebelumnya begitu. Mungkin tadi eh siapa Nureski punya ide lain yang saya belum pernah kepikiran. Ide ini akan menjadi ide-ide yang segar begitu ya. Oke. Nah, kemudian yang keempat, saling mendukung dan saling mengingatkan. Nah, ini yang penting nih ya. Saling mengingatkan satu sama lain jika terjadi potensi kesalahan atau tenggat waktu yang semakin dekat, maka produktivitas pun akan melonjak naik. Jadi, ketika seseorang akan melakukan kesalahan, seseorang akan melanggar, diingatkan, dikasih tahu, maaf, Anda melanggar. Maaf, Anda melakukan kesalahan. Silahkan kembali ke jalan yang benar, begitu kan? Atau eh, deadline-nya, jangka waktunya sebentar lagi, 1 jam lagi. Mari kita kerja lebih cepat lagi. Nah, itu pentingnya saling mengingatkan. Dan yang terakhir adalah mengapa penting membangun kepercayaan diri. Nah, ini ya, kesuksesan yang diraih oleh tim akan dianggap kesuksesan bersama, sehingga kepercayaan diri dari setiap orang akan ikut meningkat. Jadi, jika tadi tim sepak bola tadi kan, tim sepak bola tadi mencetak gol, itu kan kerja bersama, kerja tim. Ini akan dianggap sebagai kesuksesan bersama. Jadi setiap orang akan merasa bangga, akan merasa bahagia dengan pencapaian itu, begitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini cara membangun teamwork yang solid ya. Tapi ada 3 fakta nih. Sebelum kita ada 10 tips, ada 3 fakta. Pertama, bahwa tim yang beragam akan mengungguli tim yang homogen. Nah, saya ingin dengar nih teman-teman nih. Farhan Mahmud. Assalamualaikum, selamat siang. Halo Farhan Mahmud. Halo Farhan Mahmud. Halo Farhan Mahmud. Coba ke Jahrah. Jahrah, apakah Anda hadir? Halo Jahrah, apakah Anda hadir? Zahra, apakah Anda hadir? Namila Zahra. Namila Zahra. Nah ini Hairunisa nih muncul. Hairunisa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, nah Anda setuju nggak bahwa tim yang beragam itu lebih unggul dibandingkan tim yang homogen? Setuju nggak? Setuju, Pak. Muka Kenapa? Nas, Pak, jangan kita udah ketawa ya. Kenapa setuju? Eh, karena tim, menurut saya, Pak, eh, kalau teamwork itu saling bekerja sama antara satu sama yang lain. Begitu, Pak. Gini maksud saya begini. Ada 2 tim ya. Satu tim ini beragam. Beragam. Ya, Satu tim lagi isinya sama. Contoh gini. Tim sepak bola
tim yang pertama itu ada gelandang, ada penyerang, ada kiper, ada back. Tapi tim yang kedua isinya back semua. Mana yang lebih unggul? Itu Pak yang ada kiper, ada yang Iya. tadi kita bilang itu. Kenapa itu lebih unggul? Karena menurut saya Pak, kalau itu lebih efektif menurut saya. Kenapa lebih efektif? Karena eh asli Pak, jangan gitu. Karena dalam permainan sepak bola itu harus ada sih begitunya Pak. Misalnya ada yang jaga sini, sebelah sini, kiper. Kalau yang kita maksud tadi, yang cuman hanya kiper saja, bagaimana caranya menjalankan permainan kalau hanya kiper saja? Menurut saya, Bapak. Terima kasih. Betul. Contoh lain misalnya apa ya? Ada ini, ada ada dua tim yang dikirim ke luar angkasa nih. Tim yang pertama itu ada astronot, ada ahli kimia, ahli biologi, ahli matematika, ahli mesin. Tim yang kedua isinya astronot semua. Tim mana yang unggul itu? Menurut saya lagi ditanya, Pak. Iya, Atau betul. menurut saya itu tadi ya Pak yang kita bilang, yang apa tadi? Eh, yang bukan astronot semua menurutku. Karena Mm-mm. kalau misalnya astronot semua Pak, apa di kayak ndak ndak apa ndak efisien, ndak efektif. Mm-mm. Begitu Pak menurutku. Iya. Itu Terima kasih. kalau ada masalah mesin, siapa yang memperbaiki itu? Iya betul Pak. Mm-mm. Kalau misalnya ada gangguan cuaca, siapa yang bisa tangani? Nah, begitu kan? Nah, jadi tim yang beragam mengungguli tim yang homogen sama kayak di kampus juga kan? Kan ada yang dari ada yang mau ada masalah ada yang dari Bugis, ada yang dari Makassar, dari Toraja, ada dari Mandar, ada dari Nrekang. Itu kan lebih masing-masing kan punya kelebihan, punya kekurangan. Nah, kalau beragam bisa saling melengkapi, saling menutupi, saling memperkuat. Kalau sama semua, otomatis kelebihannya sama, kekurangannya sama. Tidak bisa saling menutupi. Seperti itu. Ininya apa logika dasarnya ya. Nah, kedua itu teamwork membantu mengurangi burnout ya. Burnout ya. Burnout itu stres, stres tingkat tinggi. Teamwork membantu burnout, bisa bisa membantu mengurangi stres tingkat tinggi. Anissa Humairah. Tadi muncul Anissa. Assalamualaikum Anissa. Halo Anissa. Anissa Humairah. Teamwork bisa membantu mengurangi burnout atau stres tingkat tinggi. Coba Anil Aksa, apakah masih ada Anil Aksa? Iya, Pak. Ya, betul nggak teamwork bisa membantu mengurangi stres tingkat tinggi? Karena kalau kerja sendiri, Ki, itu nih nanti stres, Ki, Pak. Iya, kenapa kalau sendiri stres kalau sama-sama nggak stres? Ya, Kenapa kalau sendiri stres kalau sama-sama nggak stres? karena pekerjaannya bisa berkurang. Ya, Karena betul, bebannya bisa dibagi ya. Pak, Ya, beban berat itu bisa dibagi gitu, makanya berkurang gitu ya. Yang ketiga, generasi milenialnya lebih senang kolaborasi daripada kompetisi. Benar nggak ini? Maulida Sri Insani, betul nggak? Betul, Pak. Generasi Anda lebih senang kolaborasi daripada kompetisi, benar nggak? Benar, Pak. Kenapa? Kenapa Anda lebih senang kolaborasi daripada berkompetisi dengan teman Anda? Karena kalau kolaborasi itu Pak bisa menyatukan pendapat, kemudian ilmu. Hmm. Ketika ada yang ilmu yang tidak kita tahu, sedangkan teman tim itu tahu, jadi di situ mungkin bisa juga menambah ilmu Pak. Jadi tidak harus yang namanya kompetisi baru bisa yang namanya apa lagi dibilang sukses besar, tapi melalui kolaborasi itu lebih baik menurut saya Pak. Oke, terima kasih ya. Oke, sip. Nah, itu ya, itu adalah fakta-fakta menarik tentang teamwork itu ya. Sekarang ada 10 tips membangun teamwork yang solid. Pertama,
harus memiliki tujuan dan misi yang jelas. Harus ada tujuannya. Kita mau pergi kemana nih? Mau pergi ke Gunung Bawah Karaeng kah? Mau pergi ke Malino kah? Kemudian lingkungan kerja yang kondusif, yang nyaman. Kemudian gaya komunikasi yang terbuka, saling terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Tidak ada yang ngomong di belakang gitu ya. Kemudian rasa memiliki yang tinggi. Jadi sama-sama bertanggung jawab. Yang kelima, menghargai keunikan dari setiap anggota. Nah ini, kita harus menghargai perbedaan. Setiap orang itu unik. Setiap orang itu berbeda. Kuncinya satu, saling menghargai gitu kan. Kemudian keenam, mendorong kreativitas dan inovasi. Ketujuh, tim selalu terus-menerus memperbaiki diri ya. Kemudian tim selalu terus-menerus mengembangkan diri. Kemudian mampu menguasai konflik. Nah, ini yang penting, konflik manajemen. Nah, terkait konflik nih. Saya ingin ngomong lebih ini ya. Asti Mayani, kembali Asti Mayani karena muncul videonya. Iya, Pak. Pernah nggak ada di tim di kelompok atau di tim Anda itu mengalami konflik? Seperti apa konfliknya? Kelompok seperti apa dulu ini, Pak? Apa? Misalnya Anda punya teman, geng gitu ya. Pernah nggak ada konflik? Kalau pertemanan pasti konflik itu hal biasa nih, Pak. Tapi Contohnya konflik konflik apa sih? Contohnya apa sih konflik apa? Boleh dibagi nggak dengan kita? konfliknya itu seperti kesalahpahaman. Mungkin suka sama cowok yang sama misalnya ya, biasa seperti itu ya. Nah, mungkin begitu, Pak. Biasa sering terjadi, Pak. Mungkin seperti itu ya. Jadi kita menyukai cowok yang sama, terjadi konflik ya gitu kan. Itu mengatasinya seperti apa tuh kalau suka sama cowok yang sama itu gimana cara mengatasi konfliknya? Bagaimana? Konflik, ya kan ini masalah hati, Pak. Iya. Gimana? Apakah bisa dilanjutkan atau salah satu mengalah atau bagaimana cara mengatasi? Mungkin kalau kita berpikiran jernih, Pak, kayak masa laki-laki dikasih hancur hubungan, jadi mending ini laki-laki kita buang. Terus kita Wah, betul. perbaiki hubungan Iya. Jadi hubungan pertemanan lebih baik daripada hubungan hati gitu ya. Seperti itu mungkin. Iya, Pak, sedikit. Oke, terima kasih. Dan yang ke-10 itu dengan teamwork kita bisa membuat keputusan yang besar secara bersama-sama ya. Oke, lanjut. Slide berikutnya. Nah, ini adalah benefit. Manfaat apa teamwork dalam perusahaan? Apa manfaatnya? Pertama itu tanggung jawab dalam perusahaan merupakan tanggung jawab kolektif ya, tanggung jawab bersama-sama. Sehingga resiko yang mungkin timbul akan diselesaikan secara bersama-sama. Dengan demikian, beban psikologis setiap karyawan akan terasa lebih ringan. Jadi bebannya terbagi, jadi terasa lebih ringan ya. Kemudian, nah yang kedua, dengan kecilnya beban resiko yang ditanggung masing-masing orang, maka secara psikologis para karyawan tidak merasa terbebani sehingga energinya dapat digunakan, dapat diarahkan untuk menciptakan perubahan dan inovasi baru dalam proses. Jadi energinya bisa dipakai untuk hal yang lebih produktif. Jadi nggak melulu dihabiskan buat stres gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga nih. Nah, yang ketiga ini keterbatasan kemampuan dan keterampilan para karyawan akan teratasi melalui kerjasama. Karena dengan adanya kerjasama tim, setiap individu tanpa disadari akan saling mengembangkan kemampuan. Jadi kekurangan setiap orang akan saling ditutupi sama kelebihan orang yang lain. Saya kurang di area apa, kemudian yang lain lebih di area apa, itu akan saling menutupi. Jadi masing-masing akan saling belajar, akan saling men-sharing ilmunya, akan saling men-sharing pengalamannya, saling men-sharing pengetahuan. Sama kayak kita sekarang kan, sesi praktisi mengajar ini kan saya men-sharing sesuatu sama teman-teman, teman-teman pun sharing sama saya. Jadi saling memberikan gitu ya. Oh, ini tuh benefitnya. Nah, ini ada tim kerja. Nah, kerja tim, sekarang ini tim kerja. Jadi ada kerja sama tim itu kan tindakannya. Ini ada timnya, tim kerja. Tim kerja itu apa?
tim kerja itu terdiri dari sekumpulan orang ya atau sekumpulan karyawan yang dikoordinasi oleh ketua tim dan atau seorang manajer ya. Oke. Kemudian dibentuk sebagai suatu kebutuhan organisasi agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Fungsi kontrol dan akan berjalan efektif dan efisien. Konflik-konflik kerja bisa ditekan seminimal mungkin dan mekanisme hubungan sesama anggota dapat berjalan dengan baik. Jadi tim ini dibentuk karena adanya kebutuhan ya. Karena butuh. Kayak tadi tim sepak bola, kita butuh mencetak gol. Kita bentuk tim sepak bola. Ada yang jaga gawang, ada yang jaga pertahanan, ada yang membagi bola, ada yang mencetak gol. Kita butuh itu, maka terbentuk tim begitu ya. Nah, kemudian ketangguhan tim kerja dicirikan oleh orang-orang terpilih yang menduduki posisi tertentu dan mampu menjalankan tugasnya sesuai dengan kompetensinya. Ini yang penting ya. Jadi tim akan tangguh jika menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat. Ya, seorang pencetak gol diposisikan sebagai striker. Seseorang yang menjaga gawang ya diposisikan sebagai kiper. Jangan kiper ditempatkan di striker. Kemudian back dijadikan sebagai penjaga gawang. Nah, itu kan ngawur. Nanti nggak akan tercapai tujuan timnya gitu ya. Jadi the right man in the right place in the right time. Artinya orang yang tepat di posisi yang tepat di waktu yang tepat. Begitu. Nah, ini yang keempat. Keberhasilan tim kerja merupakan akumulasi dari proses dan kinerja setiap karyawan. Semakin tinggi kekuatan sinergitas di antara karyawan dan manajer, semakin tinggi kekuatan sebuah. Jadi, apa namanya? Sinergi. Jadi, keberhasilan tim itu adalah merupakan kerja tim bersama, bukan karena kerja satu orang. Itu hasil kerja semua orang. Tidak ada yang lebih penting. Tidak ada yang tidak penting, semuanya penting, semuanya berkontribusi begitu ya. Nah, kemudian ini ini ada ini pengetahuan aja ya. Perbedaan kelompok kerja dengan tim kerja ya. Contoh kelompok kerja itu contohnya kayak begini. Teman-teman dapat PR ya, waktu SMA dapat PR matematika. Kemudian karena susah akhirnya kerja kelompok. Tetap kan PR itu kan dikerjakannya masing-masing, dinilainya masing-masing. Tapi karena susah kalian bikin kelompok untuk mengerjakan bersama-sama ya. Beda dengan tim kerja. Tim kerja itu kan mengerjakan satu pekerjaan yang targetnya satu, penilaiannya pun satu, begitu ya. Jadi kelompok kerja itu fokus pada ini. Ini perbedaannya. Pokoknya nanti tinggal dibaca saja ya ini ya. Dan tapi yang paling penting bahwa kelompok kerja itu jelas masing-masing orang bertanggung jawab sama tugasnya masing-masing. Jadi dinilai masing-masing juga, tapi tugasnya sama. Tapi kalau ke tim kerja, tugasnya satu, penilaiannya pun satu. Kalau kalau kelompok kerja itu kan yang dinilai itu masing-masing orang. Anil Aksa nilainya berapa, Andi nilainya berapa, kemudian Ramdhani nilainya berapa. Tapi kalau kalau tim kerja yang nilai itu ya timnya yang dinilai. Jadi golnya cuma satu ya. Ya itu ini hanya pengetahuan tambahan saja. Nah ini yang menarik ya. Jadi setiap individu itu kan awalnya kan sendiri. Kemudian dia masuk ke masyarakat, masuk ke kampus, masuk ke apa namanya ke kelompok, akhirnya menjadi pemain tim, jadi anggota tim. Ya, jadi ini adalah proses dari individu menjadi anggota tim. Contoh, dulu kita lahir ke dunia, bayi. Kita kan sendiri sebagai individu, sendiri. Kemudian kita masuk sekolah SD, masuk ke lingkungan sekolah. Jadi tim sekolah. Kita menjadi makhluk sosial. Kemudian masuk ke lingkungan masyarakat yang lebih besar. Masuk ke pindah ke kota Makassar, bertetangga, jadi anggota RT, RW, kecamatan, kabupaten kan. Nah, jadi seperti itu dari kita yang tadinya sendiri, seorang individu menjadi anggota tim, anggota kelompok ya. Pertama, kita meng-hiring team players. Jadi meng-hire
meng-hire tim, anggota tim, menyeleksi, selecting nih ya, kemudian training, kemudian melatih. Melatih itu untuk membuat anggota tim, kemudian rewarding, providing incentive to be a good team player. Jadi memberikan insentif kepada anggota tim yang berkinerja baik, memberikan reward. Nah, ini adalah 3 tahapan pembentukan tim. Tapi ada tantangannya ya. Ada tantangannya. Ketika individu menjadi anggota tim, ada tantangannya. Ada 3 tantangannya. Pertama, overcoming individual resistance to team membership. Jadi, mengatasi penolakan individu terhadap keanggotaan tim. Orang yang biasa kerja sendiri, biasanya dia akan menolak kerja tim. Kenapa? Karena dia nggak terbiasa. Nah, ini harus diatasi. Orang yang nggak terbiasa hidup berkelompok, orang biasa hidup sendiri di hutan, masuk ke kota yang berkelompok, biasanya dia akan melakukan penolakan-penolakan. Dia tidak suka, nggak terbiasa. Nah, ini harus diatasi ya. Kemudian countering the influence of individualistic culture katanya. Ini melawan budaya individualistik ya. Melawan budaya egoisme, mementingkan diri sendiri, merasa diri paling hebat sendiri. Kemudian introducing team in an organization that has historically value individual achievement katanya. Memperkenalkan tim, jadi memperkenal tim dalam organisasi yang secara historikal menghargai pencapaian individu. Jadi ketika ada individu atau anggota tim yang berprestasi yang bagus, kita harus memberikan aplaus, memberikan penghargaan, memberikan pengakuan gitu ya. Oke. Nah, ini juga ada 5 tahap terbentuknya tim kerja ya. Ada 5 tahapan. Pertama, tahap pembentukan ya. Pertama, pada awalnya tim dibentuk berdasarkan kebutuhan. Bisa keprihatinan, keahlian, jenis pekerjaan atau bidang yang sama. Kemudian anggota kelompok akan saling mempelajari tingkah laku masing-masing ya. Kemudian kemantapan tim ini akan sangat bergantung kepada keseimbangan yang ada dalam perusahaan, baik dari kemampuan, keahlian maupun pembagian hak dan kewajibannya. Kemudian dalam lingkungan teknologi informasi, IT ya, atau SIM, sebuah tim harus mampu menciptakan rasa saling ketergantungan satu sama lain. Sehingga akan lahir rasa solidaritas yang akan mengikat setiap individu dalam suatu kelompok yang solid. Ya, ini pembentukan tim. Nah, kedua nih, pada tahap awal pembentukan tim akan timbul konflik yang silih berganti. Memang seperti itu. Pada awalnya akan timbul konflik-konflik dan konflik. Hal ini terjadi karena masing-masing orang memiliki kepentingan-kepentingannya tertentu masing-masing yang intinya ingin memperoleh kesempatan dan perhatian secara khusus katanya. Di samping itu, konflik juga dipicu oleh perbedaan cara pandang terhadap permasalahan yang dihadapi. Ini contohnya ya. Nih, orang sini bilang ini angka 6, ini bilang ini angka 9. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Tapi masing-masing sama-sama ngotot kan? Nah, terjadilah konflik. Nah, yang ketiga adalah pemantapan norma tim ya. Setelah konflik mulai mereda, setelah konflik mulai bisa diatasi, maka anggota tim mulai merumuskan norma atau peraturan dasar tim. Misalnya pembagian tugas, kesepakatan waktu, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, kesatuan akan muncul seiring dengan menurunnya potensi konflik ya. Ketika konflik itu mulai reda, mulai kita ngobrol nih. Kita ngomongin rencana kerja kita, apa target kita, apa pembagian tugasnya dan sebagainya. Nah, yang keempat, berprestasi. Nah, setelah tim mulai bekerja dengan kompak dan semangat kebersamaannya tinggi, maka tim dapat mencapai puncak prestasi ya, khususnya dalam menciptakan inovasi dan kreativitas. Nah, yang kelima ini, suatu saat akan tiba waktunya seorang anggota atau beberapa anggota tim akan mengundurkan diri. Bisa karena misalnya meninggal dunia, karena kondisi kesehatan, karena mutasi ke tempat yang lain, karena pensiun, maka tim tersebut akan bubar secara perlahan ya. Tetapi sebuah lembaga akan terus hidup ya. Orang akan berganti-ganti tapi namanya perusahaan akan terus hidup ya. Oleh karena itu,
akan terbentuk secara sendirinya, atau membentuk tim kerja yang baru, atau terbentuk tim kerja yang baru sesuai kebutuhan tadi ya, dengan berbagai jenis tantangan yang dihadapinya sesuai dengan kondisi yang ada ya. Oke, itu tahap-tahapan terbentuknya tim kerja. Nah, ini tim kerja perusahaan dalam revolusi ya, ini yang pertama, tim kerja dalam masyarakat industri. Dulu, kalau dulu itu seperti ini. Apa namanya, struktur organisasi di perusahaan itu seperti ini ya. Jadi, dalam masyarakat industri yang dulu, pola hubungan antar karyawan itu berdasarkan fungsi sistem bersifat hierarkis, kaku, dan rigid dari atas ke bawah ya. Gerakan dinamis organisasi mengalir dari atas ke bawah, di mana tingkatan yang paling atas, yang paling puncak, tidak bisa bersentuhan atau sulit bersentuhan dengan tingkatan yang paling bawah. Jadi manajer atau apa namanya direktur itu akan sangat jarang atau tidak mungkin berkomunikasi langsung dengan yang paling bawah. Dengan cleaning service itu akan sulit, akan tidak mungkin ya. Kemudian organisasi yang lahir dari hierarkis industrial akan memperteguh tegaknya bangunan organisasi yang bersifat piramida ya. Ini sangat represif terhadap mereka yang lemah. Jadi hal yang seperti ini, yang atas tuh sangat kuat sekali ininya, otoritasnya, yang paling bawah tuh sangat lemah otoritasnya. Kemudian munculnya gerakan radikal kaum buruh ya, yang menuntut kenaikan upah atau perbaikan kondisi sosial ekonomi, merupakan penolakan yang sangat keras terhadap berlakunya struktur organisasi ini ya. Jadi ini menyebabkan gerakan-gerakan dari bawah gitu ya. Ini adalah struktur organisasi masyarakat industri. Nah, kalau ini kebalikannya. Ini struktur masyarakat informasi yang sekarang ya. Jadi dengan adanya jaringan atau networking. Jadi jaringan atau networking ini memungkinkan komunikasi berjalan ke semua arah pada level struktur manapun, atas, bawah, tengah, tanpa perlu diwakilkan, sehingga pemberdayaan masyarakat informasi dapat dilakukan ke semua lapisan masyarakat pada level struktur manapun, dimanapun, dan kapanpun. Produktivitas dan efisiensi kerja organisasi pun akan semakin berkembang dengan adanya perkembangan teknologi dan jaringan. Jadi semuanya bisa berkembang. Jadi yang paling atas direktur bisa komunikasi langsung ke cleaning service. Kemudian supervisor keuangan bisa langsung komunikasi dengan supervisor bagian produksi. Jadi semuanya bisa saling berkomunikasi tanpa adanya hierarki, tanpa adanya batasan. Karena kan bisa ngomong lewat email, bisa ngechat lewat WA, dan bisa teleponan dan sebagainya ya. Kemudian dampak adanya jaringan menjadi hal penting karena dengan adanya jaringan setiap orang berhubungan satu sama lain tanpa batasan ya, saling terbuka, mampu berkembang dinamis dan mampu bergerak ke arah yang lebih baik gitu ya. Kemudian adanya jaringan ini juga membuat kapitalisme semakin mendunia dan terorganisasi. Hal ini tergambar dengan berkembangnya perusahaan-perusahaan besar ya, kayak Amazon, Alibaba, dan sebagainya ya. Oke, kemudian, nah ini kita lanjut ke ini ya, manajemen konflik ya, konflik di perusahaan. Ini ada video, silakan simak ya videonya ya. Silakan simak videonya tentang konflik.
Oke, cukup jelas videonya ya, teman-teman ya. Maulida Sri Insani. Halo, Maulida lagi. Iya, Pak. Bisa dilihat videonya yang tadi? Dilihat, Pak. Heeh. Apa yang bisa Anda simpulkan dari video tadi mengenai konflik? Mengenai tadi, Pak, videonya terkait manajemen konflik itu yang pertama, apa itu ya, Pak, namanya yang besar. Nah, kedua eh, animasi tersebut, apa ya, tidak ada yang mau mengalah, Pak. Kemudian ada dari dua arah yang ingin melerai, tapi tetap tidak mau mengalah. Kemudian ini yang dua, apa namanya, kelinci atau apa, dia dalam manajemen konflik. Cuman apa ya, kayak ada konfliknya karena mungkin juga tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan dua tadi atau dua apa ya tadi yang besar. Jadi dengan cara seperti itu masalah kedua tersebut dan dia bisa berbagi solusi untuk sama-sama mencapai tujuannya, Pak. Mungkin begitu, Pak, kalau dari saya. Oke, jadi intinya itu kita kompromi ya, saling menekan ego masing-masing ya. Karena kalau ego kita kedepankan, kita nggak selesai-selesai masalahnya. Kita harus saling menurunkan ego. Yang tinggi diturunkan egonya, yang bawah naikkan egonya, ketemu di tengah-tengah. Jadi saling memberikan solusi. Jadi manajemen konflik itu obatnya manajemen solusi. Jadi kompromi, begitu. Saling menawarkan solusi terkait permasalahan yang timbul. Kan tadi kan ada dua hal yang punya tujuannya sama, sama-sama mau nyebrang, tapi nggak ada jalan. Caranya yaitu mempersilahkan satu orang untuk lompat, satu orang bisa lewat. Ya kan capai semua tujuannya ya. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan lagi ya. Nah, ini dia. Nah, ini konflik dalam perusahaan sebagai perilaku komunikasi ya. Nah, jadi konflik itu adalah Bentar. Konflik adalah ekspresi pertikaian individu dengan individu lain, kelompok dengan kelompok lain karena beberapa alasan ya. Nah, konflik terjadi karena adanya interaksi yang disebut komunikasi gitu. Kemudian konflik tidak selamanya buruk, tapi bisa menjadi sumber pengalaman yang positif ya. Oke. Nah, ini bentuk-bentuk konflik ya, teman-teman ya. Inilah bentuk-bentuk konflik. Ada konflik pribadi, ya ini konflik antar personal ya, konflik yang terjadi dalam diri setiap individu yang mengalami pertentangan menyangkut keinginan, harapan, dan nilai-nilai yang dianut. Bingung memutuskan sesuatu, kecewa karena mendapat halangan atau untuk memenuhi kebutuhan, dan menghadapi kesulitan menghadapi kelemahan. Nah, ini konflik pribadi dalam diri kita sendiri. Nah, ini ada konflik antar pribadi atau interpersonal konflik ya. Konflik yang terjadi antara individu yang satu dengan individu yang lain karena dua hal, perbedaan latar belakang, kebiasaan, serta konflik antar pribadi karena terbatasnya sumber daya lembaga, modal, tenaga kerja, dan teknologi. Ya. Kemudian ada konflik institusi atau institutional konflik ya, yaitu
perilaku yang terjadi antara kelompok dalam perusahaan tersebut, di mana anggota kelompok mengidentifikasikan dirinya dengan kelompok dan merasa bahwa kelompok lain menjadi kendala pencapaian tujuan maupun harapan kelompok. Jadi ada 3, konflik pribadi dalam diri kita sendiri, konflik antar individu, sama konflik institusi gitu ya. Nah, ini teman-teman ya. Ini menarik, video yang menarik ini. Video yang menarik ini ya. Silakan disimak video ini. Kita pasti pernah berpikir, mengapa pabrikan mobil Toyota dan Daihatsu sering mengeluarkan mobil yang hampir sama seperti Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia di Indonesia? Yang menjadi pertanyaan, apa dibolehkan 2 brand berbeda memproduksi mobil yang hampir sama dan bagaimana persaingan memperebutkan pangsa pasar antar 2 perusahaan mobil yang tentunya sudah punya nama besar dengan memproduksi 2 mobil yang hampir serupa. Selain itu, masih banyak mobil keluaran Toyota dan Daihatsu lainnya yang hampir sama seperti Toyota Rush dengan Daihatsu Terios, Toyota Agya dengan Daihatsu Ayla, dan Toyota Calya dengan Daihatsu Sigra. Serta yang terbaru adalah Toyota Rise dengan Daihatsu Rocky. Kesamaan ini bisa terjadi karena antara Toyota Astra Motor dengan Astra Daihatsu Motor telah bekerja sama dalam merancang dan memproduksi Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia. Untuk Toyota Avanza diproduksi di pabrik Daihatsu. Jadi Avanza dan Xenia diproduksi di satu pabrikan yang sama meski berbeda brand. Kerjasama ini memungkinkan terjadi karena Toyota Astra Motor dengan Astra Daihatsu Motor di Indonesia berada di bawah satu naungan yang sama, yaitu PT Astra Internasional. Dan secara global juga Daihatsu berada di bawah naungan Toyota. Karena hubungan yang begitu erat antara Toyota dan Daihatsu inilah, maka tidak ada terjadi sama sekali persaingan pasar yang tidak sehat, meskipun keduanya memiliki line-up mobil yang hampir sama. Karena masing-masing sudah mempunyai pangsa pasar tersendiri. Meski sepintas terlihat sama, namun ada beberapa perbedaan kecil yang akan tampak jika diperhatikan secara seksama pada Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia selain pada logo. Perbedaannya ada pada bagian eksterior maupun interior, seperti desain bumper serta grill, kapasitas mesin, bentuk velg, head unit, bentuk setir, motif jok, dan sebagainya. Oke, demikian teman-teman ya. Coba. Mana yang lain ini? Ada berapa orang nih yang gabung nih? Amalia Ramadhani, apakah Anda ada? Amalia Ramadhani? Halo Amalia? Coba Hairunisa. Halo Hairunisa. Hairunisa lagi ya. Halo Hairunisa. Ya, Pak. Anda saksikan video yang tadi? Ya, Pak. Iya. Apa yang bisa Anda ambil dari video yang tadi? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak. Saya menyimpulkan bahwa video video tadi yang saya lihat bahwasanya eh, kedua kedua merek mobil apa kedua merek produk seperti itu Toyota dengan Daihatsu hampir sama dengan desainnya, tetapi ada beberapa desain yang berbeda dengan seperti setir, velg, sama jok 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 tempat duduk. Itu Ya, terjadi karena kenapa bisa seperti itu? Dia merek apa namanya bentuknya sama ya, sama persis. Xenia ya, Avanza itu kan sama persis. Kok ya. mereka nggak ribut ya, nggak berantem gitu. Agya Nah, Ayla kan sama. Kenapa mereka mereka nggak ribut, nggak berantem, nggak konflik, nggak ada konflik? karena Pak bekerja sama, Iya. saling sama. Itu namanya ini ya, sebagai pengetahuan ini namanya co-opetition. Oh, Adalah bersama-sama dalam persaingan dan bersaing dalam kebersamaan gitu. Itu maksudnya. Namanya co-opetition. Bersama-sama dalam persaingan
dan bersaing dalam kebersamaan. Itu namanya co-opetition. Jadi mereka bekerja sama membentuk mobil yang benar-benar mirip tapi beda brand. Kenapa tidak mereka nggak rebutan segmen? Nah, udah dibagi. Kamu untuk segmen ini ya, kamu untuk segmen ini atau kamu untuk konsumen tipe ini ya. Avanza untuk konsumen yang tipenya ini. Kemudian Xenia untuk, jadi mereka udah bagi-bagi kue. Sudah ditentukan di awal bahwa Avanza itu untuk konsumen yang tipenya seperti ini. Xenia untuk yang tipenya seperti ini. Sebenarnya kayak Agia, Ayla, kemudian Ras, Terios, Rise, Rocky itu udah dibagi segmennya meskipun mobilnya mirip gitu kan. Kalau misalnya Xenia kan biasanya dipakai untuk mobil perusahaan biasanya. Kalau misalnya Avanza kan untuk pemakaian keluarga. Ah, seperti itu biasanya. Mereka membuat mobil yang sama bersama-sama. Tapi dengan logo yang berbeda, dengan brand yang berbeda. Meskipun mobilnya itu hampir mirip. Karena segmentasinya beda. Tipe konsumennya beda. Itu yang namanya competition. Bersama-sama dalam persaingan dan bersaing dalam kebersamaan. Terima kasih Hai Indonesia ya. Kita pasti pernah berpikir. Nah ini adalah sumber-sumber konflik. Pertama lingkungan eksternal. Ya, lingkungan di luar perusahaan senantiasa berkembang pesat dan penuh ketidakpastian ya. Menuntut tanggapan karyawan perusahaan untuk memiliki kemampuan sikap dan kekuatan dalam mencapai tujuan. Jadi kayak inflasi, kemudian ada COVID, kemudian harga-harga naik dan sebagainya. Ini kan sumber-sumber konflik ya dari luar perusahaan. Kemudian ukuran atau size. Ketika ukuran perusahaan semakin besar, maka bagian-bagian dalam perusahaan pun akan dibagi-bagi menjadi sub-sub bagian atau divisi. Dalam konteks ini, anggota setiap bagian terpisah dari kelompok lainnya. Ya, makin besar perusahaan, makin banyak karyawan, makin banyak divisinya, makin banyak departemennya. Otomatis bagaimana kelompok-kelompok yang terbentuk, potensi konfliknya juga sampai makin tinggi ya. Mau ada teknologi. Nah, penerapan teknologi akan meningkatkan interaksi antar bagian dalam perusahaan. Dalam proses interaksi tersebut akan kayak kita ya. Sekarang menggunakan WA. WA biasanya grup WA ya. Siapa nih yang muncul? Banyak nggak muncul videonya. WA, grup WA itu ada berapa biasanya di HP itu? Winda Haslianita. Winda. Iya, Pak. Iya. Anda punya grup WA, ada berapa grup WA di HP Anda? Kalau sampai saat ini Pak Winda enggak bisa hitung, Pak, saking banyak sekali. Banyak. Makin banyak grup WA makin banyak konflik ya, betul ya? Ya iya, Pak. Kenapa Betul. tuh? Kenapa makin banyak grup WA makin banyak konflik? Kalau dari Winda sendiri, Pak, konfliknya seperti komunikasi, Pak. Komunikasinya seperti itu. Misalnya apa ya? Kalau kita berbicara di grup WA kan itu biasanya beda makna kalau kita bertemu secara langsung, Pak. Seperti itu. Apa ya? Kalau penyampaiannya, Pak. Jadi semakin banyak interaksi, makin banyak kita ngomong, makin banyak kita komunikasi, makin banyak interpretasi, makin banyak juga potensi konfliknya ya. Iya, Pak. Gitu. Ya, Jadi benar, Pak. oke, terima kasih. Kemudian potensi adalah tujuan. Tujuan perusahaan diimplementasikan dan menjadi panduan bagi individu yang terlibat di dalamnya. Dalam proses pencapaian tujuan, konflik pasti terjadi. Iya, tujuan perusahaan, tujuannya mencapai laba 100 miliar. Pasti akan ada konflik. Bagian operasional, bagian keuangan, bagian HRD. Karena masing-masing kan punya tupoksinya. Dan tupoksinya itu akan saling bersinggungan. Akan saling bersenggolan. Akan timbul konflik ya. Dan terakhir ada struktur ini ya. Struktur organisasi perusahaan idealnya dapat memudahkan koordinasi. Tapi kan kenyataannya struktur itu bisa menimbulkan konflik antara atasan bawahan dengan rekan kerja, antara supervisor dengan bawahan, antara direktur dengan manajer, manajer dengan supervisor. Itu akan timbul konflik. Karena itu tadi masing-masing punya tupoksi, masing-masing punya job desk, masing-masing punya target, di mana target mereka mungkin akan saling bersenggolan. Seperti itu.
Mohon maaf, ini Ibu Ketua Tingkat, apakah kita waktunya sudah habis? Halo? Ibu Ketua Tingkat, apakah waktu kita sudah habis? Apakah masih ada waktu kita? Dengan Ada, Pak. Mungkin Ramdhani. Ya, silakan. mewakili Siapa ini? Ramdhani. Pak, mewakili Ramdhani mungkin jaringannya kurang bagus. Waktunya sudah habis, Pak. Tadi Oke. 10.50. Oke. Kita buka ya, kita foto dulu ya. Buka semua videonya, kita foto. Silakan dibuka semua videonya, kita foto. Andi Aprialaka, silakan dibuka videonya. Kita foto. Halo semuanya. Iya, Pak. Ya, silakan dibuka. Kita foto. Andi Aprialaka, silakan. Oke, kita foto 1, 2, 3. Kita foto lagi semuanya. Oke, semuanya mohon dibuka. Farhan Mahmud, Nur Inzani, dipoto ya. Foto 1, 2, 3. Lagi. Nur Inzani. Oke. 1, 2, 3. Oke, cukup sekian. Bagi teman-teman yang belum absen ya, saya udah share ya di kolom chat absensinya. Oke, rekan-rekan semuanya, terima kasih atas kehadiran pada pertemuan pada hari ini. Kita akan bertemu besok ya pada jam yang sama. Nanti saya akan share link Zoom meetingnya. Terima kasih. Selamat menjalankan UAS. Semoga UASnya lancar, nilainya bagus, lulus semuanya. Tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, assalamualaikum. Mohon izin. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bapak.